pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca 6 sampai ayat yang ke-8, saudara. 1, 2, 3. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyala amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan putusan pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang di Tuhan. Saudara, firman Tuhan pernah berkata bahwa kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor, ya. Kamu di atas bukan di bawah. Ada amin, saudara, ya. Seperti itulah yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya dan saudara. Seperti itulah target Tuhan sebetulnya dalam hidup saya dan saudara. Bicara tentang posisi, Bapak Saudara, bagaimana Tuhan memang menghendaki kita ada di posisi yang seperti itu, jadi kepala dan bukan ekor, saudara, dalam banyak hal, ya, dalam setiap sisi kehidupan Tuhan mau, karena ketika kita jadi pemimpin, bicara kita jadi kuat, suara kita jadi terdengar jauh, Bapak Saudara, ya, kita bisa mengarahkan orang. Kalau kita jadi ekor, kita yang akan diarahkan orang, kita yang akan dipimpin sama orang, kita yang akan dikuasai sama orang dan dipengaruhi sama orang. Itu, saudaraku. Jadi seperti itu selalu hukumnya. Kalau kita yang jadi ekor, maka orang lain yang memimpin kita. Tapi kalau kita yang jadi pemimpin, orang lain yang akan jadi ekornya kita. Dan kita melihat bagaimana Saul Tuhan angkat, Bapak Ibu Saudara, menjadi pemimpin pada akhirnya, ya. Setelah diurapi dia sama Samuel, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian saya melihat ada apa ya? Ada cerita-cerita yang harus dilewati oleh Saul. Ada pembuktian yang Saul harus lakukan. Adakah pengurapan itu benar, layak buat Saul? Dan kita melihat bagaimana ini, saudaraku, ya, bagaimana Saul membuktikan diri. Memang dia adalah cocok, pantas untuk diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel oleh Tuhan. Apa, saudaraku, tanda-tandanya? Apa sikap yang diperbuat oleh Saul? Ini yang kita lihat, saudaraku. Pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 bilang begini, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya seluruh daerah Israel dengan perantara putusan pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Saudara, ceritanya bagaimana kita melihat, saudaraku, ya, orang-orang Yabes Gilead dikepung sama orang-orang Amon. Mereka berseru minta tolong sama Israel, tapi tidak ada yang menanggapinya. Dan ketika Saul mendengar itu, saudaraku, maka bangkitlah amarahnya, dikatakan, saudaraku. Dan apa yang kemudian Tuhan gerakkan dia? Tuhan menggerakkan satu hal. Dia mempersembahkan lembu-lembunya, ya. Dia potong lembunya, lalu kemudian dia potong-potong bagian-bagian daripada lembu ini, sapi ini, sudah, dan dia bagikan pada 12 suku dengan perkataan yang tadi. Artinya begini, saudara, ya, pemimpin dia harus mau berkorban. Pemimpin harus mau melakukan sesuatu. Apa itu? Ya, berkorban. Ada banyak pemimpin, ada banyak orang mau jadi pemimpin, tapi nggak mau berkorban. Maaf, ya, saudara. Ada banyak orang pengen jadi pemimpin, cita-cita pengen jadi pemimpin, pengen jadi top leader, pengen jadi orang yang hebat, pengen jadi kepala, tapi nggak mau berkorban. Dalam banyak hal, saya bukan bicara tentang pelayanan, dalam banyak hal, ya. Nggak ada orang yang
yang kalau kerja serius, kalau kerja yang terbaik itu bicara tentang korban. Kerja asal-asalan, kerja apa adanya, tapi pengennya jadi pemimpin. Kerja seenaknya, tapi pengennya jadi pemimpin. Korban ini bukan bicara tentang korban yang di dalam ibadah, tapi korban ini menyangkut banyak. Ya memang kita bicara tentang korban kepada Tuhan, tapi juga kita bicara tentang sesuatu yang kita lakukan yang terbaik, itu adalah korban. Kita melakukan sesuatu yang di atas rata-rata, itulah korban. Ketika kita bekerja, ya saudaraku, ketika kita melakukan sesuatu di atas rata-rata, di atas yang seharusnya kita lakukan, maka itulah korban. Karena kita hanya sebagai karyawan, maka ya kita kerjakan apa yang ada aja. Tapi cita-cita kita cita-cita yang besar, cita-cita yang hebat, cita-cita yang mulia, nggak bisa. Saul bukan siapa-siapa pada waktu itu, tetapi dia digerakkan sama Roh Tuhan. Dia punya lembu, dan cuma itu yang saat itu dia punya, saudara. Dan dia potong itu, dan itulah yang menggerakkan orang Israel. Itulah yang kembali memacu semangatnya Israel. Kesatuan hatinya Israel itu dibangkitkan, saudara. Untuk apa? Untuk membela Yabes Gilead. Sampai pada akhirnya ratusan ribu orang pasukan datang dari setiap suku, berkumpul jadi satu, jadi sebuah kekuatan. Dimulai dari apa? Dari korbannya Saul. Itulah, saudara. Dan disitulah titik di mana apa? Titik di mana orang mengakui, orang hormat sama Saul, orang angkat topi sama Saul. Disitulah orang pada akhirnya bilang begini, ini orang harus jadi raja buat kamu. Ini saudara, ini juga firman buat saya. Ini firman buat kita. Kita nggak bisa mencapai sesuatu yang terbaik kalau apa? Kalau segala sesuatunya kita hitung-hitungan dalam hidup ini. Kerja hitung-hitungan, ya. Kerja hitung-hitungan, semuanya hitung-hitungan, pelayanan hitung-hitungan. Kalau kita kerja di kantor juga, aduh, kayaknya cepet pulang. Kalau sudah jam 4 gitu, aduh. Kalau bisa setengah 4, kalau bisa jam 3 sudah. Maaf Pak Ibu sudah. Korban itu bicara tentang yang tadi saya katakan. Korban itu bicara tentang sesuatu yang terbaik yang kita berikan. Bahkan korban itu bicara tentang sesuatu yang di luar keharusan kita, tapi kita kerjakan itu, kita buat itu. Nggak harus kita lakukan, tapi kita lakukan itu adalah korban. Sampai di sini, sudah sampai di sini. Bagaimana dengan kita? Sampai di sini bagaimana dengan kita? Adakah kita cocok? Adakah kita punya ciri-ciri? Saul juga nggak ngerti, sudah dia diurapi. Ya dia nggak tahu selanjutnya perjalanan hidupnya kayak apa. Tapi kemudian Tuhan tuntun. Tapi Tuhan juga mau pembuktian yang bisa dinyatakan, yang bisa dibuktikan sama Saul. Jadi berhadapan dengan situasi seperti itu, apa sikapnya dia? Ngumpet? Dia bisa ngumpet. Kenapa? Karena dia bukan siapa-siapa, sudah. Saat itu dia bukan siapa-siapa. Dia bukan orang yang punya orang yang bertanggung jawab, saudara, untuk melakukan sesuatu ketika peristiwa itu terjadi. Karena dia orang Israel biasa, dia orang Israel biasa pada umumnya. Ini Bapak Ibu Saudara, biarlah itu ada sama saya dan saudara. Ada amin, saudara. Biarlah hati yang seperti itu ada sama kita. Hati yang apa? Kalau kita dipercayakan, kalau ada sesuatu, kita melakukan yang terbaik. Kita melakukan bukan yang standar-standar. Apakah itu dalam pelayanan, apakah itu dalam
dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam tugas, dalam bisnis, di kantor, saudara. Maka ini yang Tuhan sebetulnya lihat dari kita. Dan saya percaya kalau Tuhan temukan itu ada sama saya dan saudara, seperti Saul, saudara. Ya, korban. Yang saya katakan korban ini bukan cuma korbannya, tapi korban melakukan yang terbaik itu adalah sebuah korban. Melakukan sesuatu yang sebetulnya bukan bagian kita, tapi kita lakukan itu adalah korban. Ini kita melihat ya saudaraku, hal yang pertama dari bagian yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kalau saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, pada ayatnya yang ke-13, ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan. Ayat yang ke-12 bilang, lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Ada orang-orang yang tetap sinis, ada orang-orang yang negatif, ada orang-orang yang suka sama Saul, dan orang-orang ini terus bersuara, terus mempengaruhi. Lalu kemudian ada pahlawan-pahlawan yang melihat kehebatan Saul, ya saudara, dan mereka melihat bahwa memang Saul adalah cocok jadi raja. Dan mereka bilang begini, serahkan orang-orang ini, biar kami bunuh mereka. Tapi ini sikap Saul, hebat. Ini yang kita belajar, sikap pemimpin itu meneduhkan. Ada amin saudara itu. Ya. Sikap seorang pemimpin itu bukan memecah belah. Sikap pemimpin itu menyatukan. Sebetulnya Saul diuntungkan. Karena apa? Karena nggak usah tangannya yang berlumuran darah, biar tangannya orang yang berlumuran darah. Karena ada orang-orang yang sekarang begitu ekstrim bela Saul. Ada pasukan-pasukan yang mau mati-matian bela Saul. Dan siapa yang ejek Saul, yang anti sama Saul? Mereka mau habisin. Tapi hebat Saul saat itu ya sudah, saat itu. Makanya hidup itu harus dipertahankan. Ada amin saudara? Amin. Hidup itu bisa berubah. Nah itu masalah. Lalu kemudian kalau kita melihat Saul berubah. Itu yang agak. Makanya hidup itu harus dipertahankan. Ya. Kalau kita kemarin berkualitas, belum tentu hari ini kita berkualitas. Kalau hari ini kita berkualitas, besok-besok belum tentu kita berkualitas. Nggak sama, bisa berubah. Makanya hidup itu harus dijaga. Hidup itu harus selalu bercermin sama firman. Hidup itu harus selalu mau diingatkan sama firman. Jangan ngerasa diri itu udah hebat. Kenapa? Hebatnya kita kemarin, tetapi hari ini belum tentu kita masih hebat. Saya kemarin hebat, tapi hari ini belum tentu saya hebat. Kenapa? Karena waktu selalu mengubah. Ini sudah. Makanya saya bersyukur tema ulang tahun kita ya saudaraku, ya, Tablet and Steadfast itu tidak termakan sama waktu. Bagaimana hidup tuh, bagaimana keadaan kita nih tidak termakan sama waktu, tidak digerogoti sama waktu, tidak dikalahkan sama waktu. Karena waktu itu punya kekuatannya hebat sekali. Percaya saudara. Waktu itu mengubah banyak hal. Waktu itu mengubah banyak hal.
waktu mengubah banyak kemurnian, waktu mengubah banyak cinta-cinta yang hebat, yang awalnya hebat, waktu untuk merubah kesetiaan, waktu untuk merubah ketaatan seseorang, merubah banyak. Saat itu Saul hebat banget. Dia bisa menundukkan orang-orang. Ketika orang-orang mau bangkit, saudara, membela dia, ya, pasang badan. Kemarin, ya, waktu kemarin ulang tahun ada orang-orang mau pasang poster, masa mau pasang poster, saudara, mau bikin kaos, mau kampanye buat saya, kata. Masa mau kampanye? Acara ulang tahun kemarin itu betul-betul kita lakukan hanya buat Tuhan. Ada amin, saudara, buat Tuhan. Saya mau kita sama-sama mengucap syukur. Dan saya boleh melihat penyambutan. Mereka bilang, "Om, ibu begini." Enggak, tidak. Mereka memasang poster gede-gede di gereja, pengajar. Gak mau. Pemimpin harus bisa, karena sebetulnya diuntungkan. Saul itu diuntungkan saat Saul nggak usah, Saul tinggal bilang begini aja. Saul nggak usah jawab. Saul cuma bilang, Saul cuma ngangguk. Habis itu orang. Tapi Saul bilang, ya, tolong kita ya, saudara, supaya di mana kita ada, kita bisa membawa damai. Ada amin, saudara. Kita bisa membawa kesatuan, kita bisa membawa perdamaian, kita bisa membawa damai sejahtera. Walaupun sebetulnya saya percaya sebagai manusia, Saul lihat orang-orang yang seperti itu terganggu, mukanya muka sinis, sikap tubuh yang sinis, kata-katanya juga, aduh, apalagi sudah mengganggu sekali. Apalagi saat itu lagi perang dan Saul baru dapat kemenangan, tetap saja, saudara, dicela, diejek, dihina, direndahkan. Saul terganggu secara daging, Saul terganggu sekali. Mungkin saudara hadapi yang seperti itu juga. Mungkin saudara menghadapi sikap-sikap yang sinis, perkataan-perkataan yang gak bagus. Tuhan pasti bela saudara dan saya. Amin, saudara. Ada kata-kata yang sinis yang keluar, ada sikap-sikap yang gak suka yang orang-orang di sekitar saudara mungkin tampil dan suka. Ada orang bilang sama saya, sungguh sudah, ada orang bilang saya, udah kagak, serahin aja sama kami. Ya. Yang suka ganggu-ganggu pagem, serahin aja sama kami. Waduh, jangan. Yang suka ngorek-ngorek, yang suka pegang, serahin aja sama kami. Kalau itu memang Tuhan izinkan, berarti itu baik buat memproses hidup kita. Ada amin, saudara. Ya. Bahwa Roma 8 ayat 28 itu masih berlaku, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Bisa bilang amin, saudara. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saudara yang tidak enak, baik. Saya percaya itu atas seizin Tuhan. Amin, saudara. Kalau tidak atas seizin Tuhan, nggak mungkin itu berlaku. Dan semua yang terjadi dalam hidup saya juga atas seizin Tuhan. Itu judul besarnya. Nggak mungkin kalau itu tanpa seizin Tuhan, nggak mungkin.
Untuk apa? Untuk proses saya, untuk proses saudara, untuk semakin membentuk kita. Nggak gampang, tapi Tuhan mau kita jadi lebih indah lagi di hari-hari ke depan. Ini bagian yang pertama, saudaraku. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Ini yang kita sama-sama harus lihat, ya saudara, bahwa kepemimpinan itu dari Tuhan datangnya, ya. Kepemimpinan itu dari Tuhan datangnya, ya, oleh Tuhan, karena Tuhan. Ini yang Saul lupa, ya. Ini yang Saul lupa. Saul lupakan bahwa ini adalah otoritas Tuhan. Tuhan yang kasih sama Saul. Dan ingat, kalau Tuhan yang sudah kasih, nggak ada satu orang pun yang bisa ambil. Ada amin, saudara? Nggak ada satu kekuatan satupun yang bisa ambil. Saul lupa. Ketika ada ancaman dan dia melihat Daud sebagai ancaman, dia lupa hukum yang satu ini, bahwa sesuatu pengangkatan itu dari Tuhan, dan nggak ada yang bisa singkirkan itu tangan Tuhan dari kepala Saul. Nggak ada. Selain Tuhan sendiri yang angkat tangan Tuhan itu dari kepalanya Saul. Ini yang kita seringkali lupa juga. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang parno. Kita menjadi orang yang curigaan. Saya ajar nih sama hamba-hamba Tuhan, saudara. Saya ajar sama mereka. Karena kadang-kala hamba-hamba Tuhan jadi orang-orang yang curigaan sama orang, parnoan, takut lihat orang mulai ini pelayanannya bagus, takut. Ada orang aktivis yang pelayanannya menonjol, takut. Takut apa? Takut disaingi. Banyak. Penyakitnya gereja tuh itu. Kegagalannya gereja salah satunya itu. Akhirnya diblok, akhirnya dihambat, akhirnya dikunci. Kita lupa bahwa ini kalau Tuhan yang tetapkan, ya Tuhan tetapkan. Selama apa? Selama Tuhan mau. Bisa bilang amin, saudara. Tidak ada satu tangan pun yang bisa menyingkirkan tangan Tuhan di atas kepala saudara, di atas kepala saya, selain Tuhan sendiri yang angkat itu, atau kita yang singkirkan itu tangan Tuhan dari kepala kita. Nah, Saul sebetulnya bukan Daud yang menyingkirkan tangan Tuhan di atas kepalanya Saul, tapi siapa? Saul sendiri yang menyingkirkan tangan Tuhan dari atas kepalanya. Hati-hati. Percayalah, sehebatnya orang, sekuatnya orang mau singkirkan tangan Tuhan dari hidup saudara, nggak akan pernah bisa. Pengurapan Tuhan atas saudara, pengangkatan Tuhan atas saudara, nggak akan pernah bisa. Dalam nama Yesus saya katakan. Makanya saya enjoy pelayanan saudara. Betul. Saya enjoy, saya nggak takut. Karena berapa banyak orang takut kalau ada orang yang menonjol, bahaya. Kalau saya sih malah bersyukur, ya. Jadi alat, jadi tangan-tangannya saya
untuk semakin melengkapi pekerjaan Tuhan. Tapi berapa banyak gereja yang takut ya, kalau lihat begini. Sama halnya dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam karir, jangan takut, tenang aja. Selama tangan Tuhan ada di atas kepala saudara, ya, tidak ada yang bisa singkirkan tangan Tuhan dari hidup saudara. Ada amin saudara? Selain Tuhan sendiri dan saudara dan saya. Jangan sampai tanpa kita sadar kita menyingkirkan tangan Tuhan karena sikap kita yang tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Sikap kita yang menyakiti hati Tuhan seperti Saul sikapnya menyakiti hati Tuhan. Kita kadang-kadang gampang jadi orang yang curigaan, jadi gampang jadi parnoa, jadi gampang ngerasa tersaingi. Sungguh saudara, masalah gereja itu masalah terbesar gereja. Kenapa gereja nggak maju? Kenapa gereja terpecah? Ya karena kadang-kadang masalah seperti itu. Dan saya percaya saudara lakukan yang terbaik. Ada waktu-waktu Tuhan yang terbaik juga untuk angkat saudara. Ada amin saudara. Nggak usah ngangkat-ngangkat diri. Kayak Saul nih saudara. Dia Saul nggak mempromosikan diri. Tuhan yang angkat. Saul itu tidak mempromosikan diri. Dia dengan tulus hati melakukan itu. Dia dengan tulus karena sebuah panggilan, ya saudara. Dia melakukan itu juga. Dia mengadakan perang itu karena memang mau membela Israel. Yabes Gilead itu saudara. Bukan untuk cari nama, bukan. Nah ini yang kita coba belajar. Lakukan segala sesuatu yang terbaik dengan tulus hati. Pengangkatan berkat Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup saudara pada waktunya. Ada amin saudara. Nggak usah cari-cari, nggak usah mempromosikan diri, pasang iklan. Nanti lama-lama kita pasang iklan di pinggir jalan itu sudah, tengah jalan, tabrak mobil nanti kalau di tengah jalan. Biarlah kita kasih yang terbaik, lakukan yang terbaik. Maka promosi itu datangnya dari Tuhan. Ada amin saudara. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Promosi atas usaha saudara, promosi atas bisnis saudara, promosi atas karir saudara, promosi atas pelayanan saudara, itu datangnya dari Tuhan. Nggak usah sikut sana, sikut sini. Dia cuma bilang sama hamba Tuhan, kita ngajarin jemaat kalau bisnis yang benar. Kalau bisnis jangan curang. Kalau bisnis jangan sikut sana sikut sini. Tapi kalau kita pelayanan sikut sana sikut sini. Jemaat kita ajar, tapi kita nggak mau diajar. Jemaat kita ajar jangan curang, jangan curangin orang. Kita curangin orang. Yang benar, ya, dagang itu yang benar, yang lurus, ya, meniti karir itu yang lurus, jangan pakai cara-cara dunia. Kita pakai cara-cara dunia, ribet. Seperti itu nantinya, ya, jadi kayak calo terminal. Jakarta, orang nyampe Jakarta, si calo terminalnya di terminal, tiap tahun sampai tua dia nggak pernah tahu Jakarta. Dia nggak pernah ngerti jalan tol kayak apa, dia nggak ngerti Pantura kayak apa, dia nggak ngerti. Kenapa? Kan dia tarik tangannya orang, dia tarik Jakarta. Tapi dia sendiri nggak pernah tahu Jakarta. Jangan sampai, saya nggak mau saudara, saya nggak mau. Saya jadi calo terminal, saya nggak mau. Yang saya ajar orang, saudara, bisnis yang benar, ya usaha yang benar, jangan pakai cara dunia ya.
Tapi saya pelayanan cara dunia saya paham. Injek sana, dorong sana, jatuhin sana, sandung sana. Maaf saudara, saya belajar mendisiplinkan diri saya untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Dalam penggembalaan, dalam sinode, saya tidak melakukan. Orang lakukan itu sama saya, biar. Saya nggak mau. Saya ajar saudara jadi benar, tapi saya nggak benar. Saya nggak mau. Sama-sama aja kita benar ya saudara. Amin. Saya berdoa saudara berdoa saya supaya kita sama-sama nih berjalan. Ya, walaupun tidak mudah melakukan firman Tuhan, tapi kita percaya kekuatan Roh Kudus memampukan kita. Amin saudara. Kekuatan Roh Kudus memisahkan asal kita pengen. Tuhan, kita cuma bilang begini, Tuhan mampukan saya, Tuhan tolong saya. Saya nggak mampu, saya nggak kuat. Tapi Roh Kudus kuatkan saya. Dia pasti kuatkan saya dan saudara. Ada amin saudara. Ya. Ketika kita tidak mampu dalam segala hal, apakah perasaan kita sakit hati, mengatasi rasa sakit hati, mengatasi kebencian, mengatasi rasa rasa malas, mengatasi macam-macam. Pergumulan kita tuh banyak. Tapi saya percaya Roh Kudus akan memampukan menolong saya dan saudara untuk kita pada akhirnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati. Amin. Mari sama-sama kita menyembah.